Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, saya di sini akan melakukan pembuatan peta. Dengan materi kali ini adalah pembuatan peta. Untuk judulnya pembuatan peta kasus DBD Kecamatan Kulon Progo berdasarkan kasus tahun 2022. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Yang pertama, nama saya Sintia Dewa Iva dengan NIM 2400029158 dengan golongan praktikum saya B1 dan PJ dosen saya Ibu Rohmayanti dan PJ asisten saya ada Kak Karenina. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menyiapkan aplikasi Quantum GIS, dan yang kedua data praktikum Bu Sulis, dan yang ketiga ada data kasus DBD tahun 2022. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita buka ke aplikasi Quantum GIS-nya. Baik, setelah aplikasi Quantum GIS dibuka, nah tampilannya kan akan seperti ini. Nah, jadi yang kita perlu lakukan yang pertama, kita klik add vector layer atau tambahkan layer vektor. Nah, di sini kita klik navigasi. Lalu kita bisa klik yang SIG Praktikum Bu Sulis atau kita cari file SIG Praktikum Bu Sulis. Kita klik 2 kali dan kita klik 2 kali lagi. Lalu kita pilih yang peta 34. Setelah itu pilih yang kabupaten, pilih yang kabupaten kecamatan. Nah, di sini ada tipe-tipe poli, line, dan jenis-jenisnya. Nah, di sini kita pilih saja yang poli SHP, yaitu ada 3401 poli SHP. Kita klik, lalu kita klik buka. Lalu kita open. Kita klik OK. Nah, di sini langsung akan muncul peta Kulon Progo. Nah, yang pertama kita bisa rename. Untuk namanya kita ubah menjadi Kecamatan Kulon Progo. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan nama-nama pada wilayah Kulon Progo tersebut. Dengan cara kita klik kanan, lalu kita ke properti, lalu kita ke label, dan ini kita uncentang, lalu kita pilih yang kecamatan. Nah, terus ini kan kita bisa apply nih. Nah, di sini tulisannya masih belum jelas. Nah, kita bisa menambahkan buffer atau penyangga teks. Kita apply. Oke. Nah, seperti ini hasil peta yang sudah kita namai. Selanjutnya, kita bisa membuat atribut peta dengan cara kita klik kanan, lalu kita buka tabel atribut. Baik, setelah tabel atribut kita buka seperti ini, jadi kita bisa merubah di sini kan kita bisa merubah dengan cara kita klik toggle modul edit. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa hapus kolom jumlah penduduk ini. Kita pilih yang CML pen. Kita klik OK. Nah, di sini akan kehapus untuk tabelnya. Lalu untuk menambahkan tabel baru atau kolom baru, kita klik ke yang kolom baru, lalu kita isikan nama yaitu CML pen. Setelah itu untuk komentarnya kita bisa isi per Kecamatan Kulon Progo. Untuk lebarnya kita isi 6. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi setelah itu kita bisa membuka, untuk mengisi ini kita bisa membuka tabel ini atau data kasus DBD pada tahun 2022 di Kulon Progo. Untuk Kalibawa ada 5 kasus. Untuk Samigaluh itu ada di 7 kasus. Nangulan itu 11 kasus. Untuk Girimulyo itu ada 5 kasus. Pangasi
itu ada 11 kasus. Untuk kokak itu ada 8 kasus. Untuk Sentolo itu ada 42 kasus. Untuk Wates ada di 27 kasus. Untuk Temon itu ada di 9 kasus. Maaf, untuk Wates ada di 27 kasus. Untuk Temon ada di 9 kasus. Untuk Panjatan itu ada 24 kasus. Untuk Lendah ada di 14 kasus. Dan yang terakhir ada di Galur yaitu 31 kasus. Nah, setelah kita memindahkan jumlah kasus DBD ini pada jumlah penduduk di sini, nah jadi kita bisa klik simpan untuk menyimpan datanya. Nah, lalu kita nonaktifkan tombol modul mengedit ini seperti ini. Baik, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke aplikasi Quantum JIS-nya, ke petanya. Nah, setelah itu kita bisa mengubah gradasi warna-warnanya dengan cara kita klik, lalu kita klik kanan, lalu kita ke properti, selanjutnya kita ke style. Nah, di sini kita klik, kita pilih yang graduate. Nah, untuk kolomnya kita klik saja yang jumlah penduduk. Untuk warna kita bisa sesuaikan, lebih baik teman-teman memilih 2 warna saja. Semisal saya menginginkan warna yang ungu. Nah, setelah itu kita klik klasifikasi. Nah, di sini ada 5 simbol. Nah, di sini kita pilih yang label ini, kita klik, kita ubah menjadi nama-nama berikut. Label pertama itu kita bisa isikan sangat rendah. Yang kedua, kita isikan rendah. Yang ketiga, kita isikan sedang. Untuk yang keempat, tinggi. Dan yang terakhir itu sangat tinggi. Nah, setelah itu kita bisa klik apply. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa jumlah kasus untuk Kalibawa, Sami Galur dan lain-lain ini itu sangat rendah, dan Lendah ini dikategorikan rendah. Untuk Wates dan Panjatan dikategorikan sedang, dan Galur dikategorikan tinggi, dan Sentolo dikategorikan kasus yang sangat tinggi. Selanjutnya kita bisa menambahkan proyek untuk membuat atribut petanya, membuat petanya. Yang pertama kita lakukan yaitu klik Yang pertama kita lakukan, kita bisa klik project, lalu kita print komposer baru, lalu di sini kita bisa tuliskan atribut peta kulon progo, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan petanya atau tambahkan peta yang sudah kita buat tadi dengan cara kita klik tambahkan peta baru, dan di sini kita bisa sesuaikan ukuran atau tempat yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, semisal saya segini. Nah, nanti peta tersebut akan muncul di sini. Nah, untuk kita membesarkan, kita bisa klik icon ini, pindahkan konten item, lalu kita tengahkan saja. Nah, karena ini kecil, teman-teman bisa ubah di skalanya saja. Semisal saya akan mengubahnya di sedikit. Nah, kira-kira segini, atau teman-teman bisa sesuaikan saja semau teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa menambahkan nama, atau kita bisa tambahkan label baru dengan cara klik label baru. Nah, di sini kita sesuaikan saja.
Nah, setelah itu kita bisa isi dengan nama, peta, distribusi, kasus, DBD di Kecamatan Kulon Progo tahun 2022. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan hurufnya. Kita klik bold. Teman-teman bisa mengubah untuk fontnya, bisa disesuaikan saja. Setelah itu saya mau tengahkan seperti ini. Nah, setelah judul peta dibuat, setelah itu kita bisa menambahkan legenda. Nah, kita klik legenda baru, lalu kita sesuaikan lagi. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya, di sini kita ubah judulnya menjadi keterangan. Setelah terubah seperti ini, kita klik saja. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan skala bar dengan cara kita klik skala bar yang ini, lalu kita sesuaikan saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, kita bisa menambahkan arah mata anginnya dengan klik tambahkan gambar, lalu kita sesuaikan. Nah, kita di sini bisa pilih direktori pencarian. Nah, kita tunggu saja. Kita pilih arah mata angin yang ini. Nah, ini kita bisa tengahkan, kita bisa atur, sesuaikan saja. Setelah itu, kita bisa menambahkan logo apa ya? Setelah itu kita bisa menambahkan logo identitas kita atau masing-masing kampus. Nah, di sini saya akan menambahkan logo UAD. Kita bisa sesuaikan, kita membuat kolom lagi. Nah, setelah itu kita klik kita pilih yang 4 ini kan. Nah, kita klik yang titik 3. Nah, setelah kita klik titik 3 ini, karena saya sudah mendownload logo UAD, jadi langsung saja kita masukkan logo UAD warna. Lalu kita klik buka. Nah, logonya akan muncul seperti ini. Di sini saya akan sesuaikan saja dengan semau saya, dan teman-teman juga bisa menyesuaikan semau teman-teman. Nah, yang terakhir, kita bisa menambahkan nama kita, identitas kita, yaitu dengan klik tambahkan ini label baru, lalu kita klik saja, buat kolom saja. Nah, di sini teman-teman bisa isikan identitas teman-teman, semisal saya. Teman-teman juga bisa mengubah fontnya sesuai keinginan teman-teman. Nah, setelah seperti ini, apabila teman-teman ingin mengubah latar belakang kanvasnya, teman-teman bisa klik composer. Nah, setelah kita klik composer ini, teman-teman bisa langsung ke halaman latar, kita klik. Nah, di sini ada banyak warna. Semisal teman-teman ingin menggradasikan warna, teman-teman bisa klik pengisian sederhana. Lalu pengisian sederhana ini kita klik lagi untuk isi gradasinya.
Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan saja yang teman-teman mau. Semisal saya mau yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini teman-teman bisa rapikan saja. Nah, semisal punya teman-teman itu ada putih-putihnya seperti ini dan teman-teman ingin mengubahnya, teman-teman bisa klik ini, klik properti item, lalu teman-teman klik saja bagian mana yang teman-teman mau ubah. Lalu selanjutnya uncentang latar belakangnya. Nah, nanti akan hilang warna putihnya. Lakukan di beberapa tempat berikut. Baik, setelah semuanya sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa mengatur saja sesuai keinginan teman-teman. Setelah sudah terisi seperti ini, bagaimana cara menyimpannya? Jadi untuk cara penyimpanan atribut peta ini, teman-teman bisa klik composer, lalu teman-teman bisa ekspor sebagai gambar. Lalu nama filenya sesuai teman-teman mau. Semisal saya klik simpan. Nah, nanti otomatis peta ini tuh sudah tersimpan di device teman-teman. Baik, sekian pembuatan peta dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.